Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan masa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Merespon hal ini, Kejaksaan Agung pun meminta kuasa hukum Sylvester membantu menghadirkan kliennya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara-saudara untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi, karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai tuntutan yang tetap. Dan terkait adanya keinginan melakukan upaya hukum PK, silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Anang menyebut hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap melakukan upaya pencarian dan eksekusi terhadap Sylvester. Kejaksaan juga akan melakukan langkah-langkah yang tegas, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita... Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Hal ini terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017. Namun hingga kini, pihak Kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas selengkapnya, pemirsa, saat ini kita terhubung dengan kuasa hukum Sylvester Matutina yang tergabung dalam tim hukum Merah Putih, Bapak Suhadi. Dan kami juga sedang menunggu kehadiran kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, yang sebelumnya menyatakan dirinya siap bergabung dalam dialog kita kali ini. Kita akan ke Pak Suhadi. Selamat malam, Pak Suhadi. Ya, selamat malam. Baik. Pak Suhadi, putusan kasasi terhadap klien Anda Sylvester Matutina ini kan sudah inkrah sejak 2019, tapi eksekusinya baru ramai dibicarakan tahun ini. Bagaimana sebenarnya posisi hukum klien Anda saat ini? Saya mau jelaskan dulu, ini saya dari tim hukum Merah Putih ya. Jadi belum menjadi kuasa. Baik. Nah, terkait menyangkut masalah itu ya, mungkin saya jelaskan pada ukuran dalam perkara ini yang kita lihat itu kan adanya daluarsa dalam masalah menjalani masa hukuman. Karena kenapa? Pada saat divonis tahun 2019, pihak Kejaksaan tidak melakukan eksekusi. Harusnya kalau seandainya pada saat itu dilaksanakan eksekusinya, barangkali itu bisa dijalankan. Nah, setelah 6 tahun berlalu, ya, itu tidak kunjung juga ada eksekusi. Sedangkan kita melihat pada parameter hukum, khususnya menyangkut masalah daluarsa dalam menjalani masa hukuman, itu diatur dalam undang-undang, ya, dalam pasal 84 ayat 3. Di dalam pasal 84 ayat 3 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu dijelaskan bahwa masa hukuman atau daluarsa itu tidak boleh rendah atau tidak boleh lebih daripada masa hukuman yang terjadi. Misalnya 1,6 masa hukuman yang dijatuhkan vonis itu ya terhadap Pak Sil. Jadi kalau seandainya kita melihat dalam masa itu ya, dalam masa daluarsa tadi itu 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 8 bulan itu sudah daluarsa. Kalau kita melihat konteks 84 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu jelas kok di dalam persoalan ini. Jadi kalau kita melihat dalam parameter ini, harusnya memang nggak bisa dijalankan eksekusi tersebut.
Itu. Baik, dari Kejaksaan sendiri ini kan juga meminta bantuan kuasa hukum untuk menghadirkan Sylvester ke Kejaksaan. Apakah dari tim hukum ini akan menyanggupinya? Saya berpikir sih harusnya nggak seperti itu ya pelaksanaannya. Makanya dalam kaitan ini harusnya pihak kejaksaan juga memperdalam dong undang-undang. Seperti apa sih dalam kaitan menyangkut masalah daluarsa itu harus disikapi. Juga jangan ambigu dalam persoalan ini. Kalau seandainya memang itu ada ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah daluarsa dan daluarsa itu sudah terjadi, kan harusnya nggak ada lagi polemik-polemik seperti ini. Kan kasihan juga dalam kaitan ini menyangkut masalah kedudukan daripada Pak Sil. Karena kenapa? Saya katakan menjadi persoalan manakala kepastian hukum itu nggak ada, gitu kan? Harusnya ini juga disikapi bukan hanya dari tim hukum ya atau katakanlah dari kuasa hukum, tapi juga dari semua pihak. Kan kita mengacu kepada undang-undang. Kita juga melihat ya KUHP itu adalah undang-undang undang-undang hukum positif. Kalau kita berbicara tentang hukum positif berarti kan itu yang berlaku. Jadi tolong baca baik-baik pasal 84 ayat 3 itu jelas sekali kok ya. Jadi kalau seandainya ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan lewat daripada itu daluarsa. Jadi jangan melihat kepada yang lain. Karena kalau kita lihat pasal 78 misalnya orang-orang menginterpretasikan seperti itu kan berkaitan dengan masa tuntutan, ya kan? Tuntutan itu daluarsa pada masa sekian. Itu masa tuntutan. Tapi ini kan kita bicara tentang vonis. Vonis sudah dijatuhkan dan vonis sudah dinyatakan bahwa Pak Sil itu kena hanya 1 tahun 6 bulan. Lewat dari itu kalau kita melihat pasal 84 ayat 3 tadi itu jelas kok. Itu daluarsa. Baik. Gitu. Nah, kalau misalnya Kejaksaan ini tetap memaksa untuk mengeksekusi Sylvester, langkah hukum apa yang akan ditempuh, Pak? Ya, kalau saya lihat, kalau seandainya Kejaksaan melakukan seperti itu, ya berarti Kejaksaan melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan negara kita ini kan negara hukum, ya nggak boleh dong. Kalau undang-undang sudah menyatakan seperti itu, semua harus hormat kepada undang-undang tersebut, gitu kan? Jadi nggak boleh misalnya, wah tetap mau dilaksanakan, dasarnya apa? Ya, nah selama ini juga kemana pihak Kejaksaan? Ini kan yang menjadi persoalan, gitu kan? Sedangkan Pak Sil ini punya hak, di mana tadi saya katakan tadi, masa hukuman yang harus dijalankan itu sudah tidak mengena lagi kepada Pak Sil karena masanya sudah habis, sudah daluarsa, gitu kan? Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Suhadi. Mohon maaf hingga dialog ini selesai. Kuasa hukum Roy Suryo CS juga bergabung dengan kami. Ya, saya suka kalau dia datang itu sebetulnya. Kita mau berdebat aja secara hukum. Dasarnya apa gitu kan? Baik, terima kasih banyak Pak Suhadi sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak.